Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan pertolongan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kami boleh kembali ada di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Urapi hambamu yang telah kutibakan di tengah-tengah umatmu. Urapi dia, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Taruh perkataanmu dalam perkataanku, taruh isi hatimu dalam hatiku, bahkan taruh kerinduanmu kepada kerinduanku, agar siapapun telinga yang mendengar, siapapun mata yang melihat, setiap mereka pasti diberkati. Segala yang jahat kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Siapapun yang hadir, setiap mereka pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jaringan yang kami pakai, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Jaringan kami lancar, siapapun yang menonton, setiap mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama setiap kita yang percaya kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bisa tolong dinaikkan sound saya, kecil sekali. Haleluya. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Terimalah salam dari mimbar. Shalom Tiberias. Haleluya, puji Tuhan. Saya masih tunggu soundnya bisa tolong dinaikkan. Sekali lagi soundnya bisa tolong dinaikkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbahnya bisa tolong ditampilkan. Tema khotbahnya adalah hukum yang terutama. Saudara bisa ambil pulpen saudara, ambil catatan saudara. Sekali lagi tolong soundnya diperbaiki. Bisa ambil pulpen catatan saudara, hukum yang terutama. Saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hukum yang terutama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan kita akan buka kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-34. Injil Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya, buka hati saudara, berikan firman Tuhan masuk ke dalam roh, tubuh, dan jiwa saudara. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hukum yang terutama, Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan baca bergantian. Saya dengan iman, saya percaya saudara baca di rumah. Saya baca ayat yang ke-34 dan teman saya mewakili saudara, dan saudara juga baca di rumah ayat yang ke-35. Demikian seterusnya. Haleluya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Lebih semangat lagi bisa bilang saudara, saya pasti apa? Diberkati. Tadi pagi, tadi siang, atau tadi sore teman saya, Pendeta Sandy telah mengajar saudara, dan sekarang giliran saya untuk memberitahukan firman Tuhan kepada saudara. Ayat yang ke-34, Injil Matius 22, 34 sampai dengan ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. 35 saudara. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi seorang dari mereka, seorang dari Saduki, seorang dari ahli Farisi, mereka bertanya kepada Yesus bukan untuk mengetahui, bukan untuk memahami, tapi mereka bertanya kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Ayat yang ke-36, demikian pertanyaannya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37 saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. 40 sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Pada kedua hukum inilah tergantung apa saudara? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Suatu hari Yesus sedang berkumpul, Alkitab katakan para orang-orang Saduki, para orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Mereka berkumpul dan mereka hendak mencobai Yesus. Ada banyak orang bertanya kepada kita, ada banyak orang bertanya firman Tuhan, motivasinya bukan ingin tahu, tapi motivasinya hanya ingin sekedar mencobai. Hanya ingin sekedar sampai di mana kita mengetahui atau sampai di mana pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Saya pernah mengajar saudara kepada beberapa mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya kepada saya, menarik pertanyaannya. Dia bilang, Pak Pendeta, semua manusia kan lahir itu dari kandungan, dikatakan. Saya mau tanya Pak Pendeta, Adam dan Hawa itu, Adam itu apakah punya pusar? Saya tanya, apa hubungannya? Iya, karena kan dia nggak lahir dari kandungan, dia diciptakan. Itu pertanyaan kan yang nggak penting. Ada juga yang tanya sama saya, Pak Pendeta, istrinya Kain siapa namanya? Bagaimana ceritanya Kain dan Habel bisa berkembang biak dan sebagainya dan sebagainya. Para ahli sepakat bahwa istrinya Kain, saudara, adalah adiknya, yaitu perempuan, saudara, pasti perempuan adiknya, dan mereka menikah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau gitu apa dasar firmannya, Pak Pendeta? Ya ini kan pendapat para ahli, pendapat para teolog, saudara. Pada masa itu kan belum banyak orang. Kalau begitu siapa nama istrinya Kain? Saya bilang gini aja, firman Tuhan berkata, urus istri masing-masing, firman Tuhan bilang ya. Kamu urus istri kamu, saya urus istri saya, biar istri Kain, urusan Kain, gitu kan saudara ya. Gak lucu ya, ini usaha namanya saudara ya kan. Jadi kita akan belajar hari ini, Alkitab katakan hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Mengapa dikatakan hukum yang terutama? Karena dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa saudara? Dengan segenap hatimu, dengan segenap apa? Jiwamu, dengan segenap apa? Akal budimu. Dikatakan hatimu yang Tuhan mau. Alkitab katakan jiwamu Tuhan mau. Alkitab katakan akal budimu Tuhan mau. Jadi ketika saudara mengasihi, Tuhan mau saudara hatimu sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Dan bukan hanya dengan segenap jiwamu, tapi dengan segenap akal budimu. Dengan segenap pengetahuanmu. Dengan segenap pemahamanmu. Sekalipun firman Tuhan menurut saudara nggak masuk akal. Sekalipun karena saudara sekolahnya pinter gitu. S2, S3, profesor, doktor, kaburator, bocor dan sebagainya. Tapi ketika bicara mengenai firman Tuhan. Ketika bicara mengenai Tuhan. Saudara dan saya menundukkan diri kita kepada Tuhan. Bukan lagi kita merasa lebih tahu, merasa lebih pintar. Kita tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Bahwa firman Tuhan berkuasa. Katakan amin. Pak Pariaji, beliau selalu mengajar tugas gembala sidang saudara dan saya pendeta Pariaji ketika Tuhan bawa beliau ke surga. Disuruhkan perintahkan kembali ke bumi. Apa perintah Tuhan kepada gembala sidang saudara dan saya pendeta Pariaji? Kembali ke bumi. Apa perintahnya? Serukan bahwa manusia harus hidup dalam pertobatan. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Secara logika. Zaman begini untuk hidup dalam kekudusan, perasaan pengajaran tersebut pengajaran yang kayaknya old fashion. Tapi kalau saudara mengerti, memahami firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Katakan amin. Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Katakan amin. Saya percaya firman Tuhan tidak butuh direvisi. Karena firman Tuhan 100% kebenaran. Katakan amin. Walaupun orang berkata zaman sekarang boro-boro Pak Pendeta, cari yang halal, yang haram aja susah. Zaman sekarang Pak Pendeta hidup dalam kekudusan kayaknya nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Itulah tugas perintah gembala sidang saudara dan saya untuk menyerukan dalam kekudusan. Dan tugas berikutnya apa? Untuk membuktikan, saya suka sekali. Untuk membuktikan, buktikan apa? Bahwa firman Tuhan melebihi dari ilmu pengetahuan. Katakan amin. Bahwa firman Tuhan lebih hebat dari kata dokter yang memvonis saudara. Bahwa firman Tuhan lebih hebat dari kata ekonomi yang berkata saudara bangkrut. Bahwa firman Tuhan lebih hebat dari berkata-kata orang yang secara golongan, secara hitungan saudara nggak mungkin dapat. Saya kemarin minggu lalu saya bilang ada seorang anak muda dari kampung, di kantornya dibully. Saudara, bahkan mengalami yang namanya anxiety atau kekhawatiran tingkat tinggi.
beberapa kali yang namanya stres dan sebagainya, melamar ngambil S2 di salah satu perguruan tinggi di Inggris. Teman-temannya semua pada bilang impossible, mustahil, nggak mungkin. Tapi dia bukan berpegang kepada orang lain, dia berpegang kepada firman Tuhan. Dia lakukan dengan setia. Setiap berkas dia kumpulkan, dia berlutut, hancur hati, menangis. Dan terjadi. Kemarin dia bersaksi sama saya, Pak Pendeta, kapanpun gereja meminta saya bersaksi, saya siap. Kenapa? Karena dia dapat beasiswa full di Inggris, London. Menurut orang nggak mungkin. Sampai orang-orang di kantor pada bilang, wow, 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 wow. Makanya kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Yang pertama, saya pelajari mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dan dengan segenap. Yang pertama, saya pelajari karena nilai hidup kita terletak pada Dia. Nilai hidup kita terletak pada siapa, saudara? Pada Kristus. Nilai diri saudara bukan terletak kepada berapa jumlah uang saudara di bank. Nilai diri saudara bukan terletak berapa banyak aset yang saudara miliki. Nilai diri saudara terletak kepada apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Saudara, mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap? Karena semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita tunduk kepada perintah dan ajarannya, semakin kita sadar bahwa kita berharga, bahwa kita mahal di hadapan Tuhan, bahwa kita diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat dan gagah perkasa. Katakan amin. Saya selalu bilang sama saudara, nilai diri kita tidak terletak kepada apa yang kita miliki, tapi nilai diri kita terletak kepada siapa yang memiliki kita. Saya ulang sekali lagi, nilai diri kita tidak terletak kepada apa yang kita miliki, tapi nilai diri kita terletak kepada siapa yang memiliki kita. Saudara, HP saya, kalau saya jual, saudara, HP saya jual ke orang gitu, paling top 5-6 juta. Tapi kalau saya bilang sama orang yang punya HP, saya bilang, ini HP bekas punyanya Presiden Joko Widodo. Waktu dia jadi wali kota di Solo, Presiden Joko Widodo, ini HP-nya dia. Saya dapat dari dia. Saya mau tanya sama saudara, nilai HP saya meningkat tajam apa tidak? Meningkat tajam karena bukan HP-nya lagi yang penting, tapi siapa yang pernah memiliki HP ini. Betul apa tidak? Suatu hari Ibu Gembala Sidang, Bapak Gembala Sidang menjual mobilnya. Mobil beliau dijual, saudara. Tadi siang saya baru jual mobil, saudara, karena saya kasih tahu ya. Saya jual mobil, beberapa orang tawarnya murah, karena sekarang kalau lagi turun. Tapi ada satu jemaat, saudara, ada satu jemaat mungkin lagi nonton ini. Ada satu jemaat, karena saya tahu dia jual mobil, jual beli mobil, saya iseng, saya bilang, Pak, saya mau jual mobil saya. Dia datang ke rumah, dia lihat mobilnya, dia langsung kasih penawaran lebih tinggi dari yang lain. Saya tanya, Pak, Bapak rugi nggak ambil mobil saya? Saya takut nanti Bapak rugi. Dia ngomong begini, Pak, mobilnya emang nggak penting, tapi siapa yang punya mobil ini? Saya bilang, siapa, Pak? Lah kan Bapak yang punya. Oh iya, saya lupa, saya kira orang lain. Kan Bapak yang punya mobil ini. Karena ini mobil pendeta, ini mobil berkat, saya beli, Pak. Suatu hari Ibu Gembala Sidang punya suatu rumah. Ada seorang pengusaha lihat rumahnya, mau beli. Saudara, ketika masuk ke dalam, lihat di dalam rumahnya ada foto Bapak Ibu Gembala Sidang, langsung ngotot mau beli. Karena tahu rumah Ibu Gembala Sidang, rumah Bapak Gembala Sidang. Suatu hari Pak Pariaji mau jual mobilnya. Ada pengusaha beli mobilnya dengan harga yang tinggi. Karena kenapa? Karena mereka berpikir, wah, mobil bekas Pak Pariaji. Malaikat surga mungkin masih ikut jagain. Karena malaikat surga mungkin belum tahu mobilnya udah berpindah tangan gitu. Siapa yang memiliki kita? Itu yang penting dalam hidup kita. Bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang memegang hidup kita. Kalau saudara tahu di dalam diri saudara ada Yesus Kristus. Kita buka firman Tuhan, 1 Petrus 1, 18, 19. 1 Petrus 1, ayat 18, 19. Silakan. Demikian firman Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekali lagi ayatnya yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dikatakan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bahkan bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Seringkali kalau kita meletakkan nilai diri kita berdasarkan apa yang kita miliki, ketika kita kaya, kita punya kepercayaan diri. Ketika kita miskin, kita hilang kepercayaan diri. Seringkali nilai diri kita terletak kepada jabatan yang kita emban. Ketika kita memiliki jabatan, kita percaya diri, karena kita pikir orang akan memandang karena jabatan kita. Tapi ketika kita tidak lagi punya jabatan, orang akan kita mulai merasa kita tidak punya harga lagi. Seringkali nilai diri kita berdasarkan apa yang melekat kepada kita. Padahal Tuhan berkata, nilai diri kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki, tapi siapa yang memiliki kita. Kristus memiliki saudara. Mati di kayu salib, dia memiliki saudara. Saudara adalah kepunyaan Kristus. Saudara adalah umat kesayangan Kristus. Saudara adalah bangsa yang terpilih. Saudara adalah imamat yang rajani. Kepadanya lah Tuhan berkenan kepada saudara. Makanya Alkitab katakan, saudara jangan lagi memberi hidup saudara. Alkitab katakan, supaya kamu tahu, kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, melainkan bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus. Yang dikatakan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Ketika kita tahu kita milik Kristus, ketika kita memahami bahwa kita milik Kristus, saya jamin, saya pastikan, saudara dan saya, makanya saya mau bilang, orang yang, saudara maaf ya, saudara boleh nggak kaya gitu, ya saudara mungkin serba berkecukupan atau serba deg-degan hidupnya, tapi saudara memiliki Kristus, saudara berbahagialah, karena engkau orang yang paling kaya di dunia. Tapi saudara boleh kayanya minta ampun, tapi saudara nggak punya Kristus. Saya beri nama saudara orang yang paling malang sedunia. Karena Alkitab katakan ketika anak perumpamaan mengenai anak yang hilang. Alkitab katakan apa saudara perumpamaan anak yang hilang? Ketika anak yang hilang ini memiliki kekayaan, pergi ke suatu negeri, menghabis-habiskan hartanya. Ketika dia jatuh dalam dosa, Alkitab katakan dia menjaga babi kepunyaan ayahnya. Alkitab katakan dia mau makan makanan babi aja nggak boleh. Saudara, Alkitab katakan betapa orang kalau tidak memiliki Kristus mengalami penurunan begitu dalam. Saudara boleh bukan orang yang kaya gitu, tapi saudara memiliki Kristus. Saudara boleh hari ini mungkin badanmu nggak sehat gitu, tapi saudara memiliki Kristus. Saudara adalah orang yang berbahagia. Daripada maaf ya saudara badanmu sehat, tapi saudara nggak punya Kristus. Buat apa? Buat apa? Menuju kepada api neraka. Makanya saya mau bilang sama saudara, doa saya saudara semua sehat sempurna. Tapi saya mau bilang, saudara dan saya miliki Kristus. Saudara dan saya kepunyaan Kristus. Makanya saya selalu bilang sama saudara, ada satu kutipan yang menarik yang saya dapat ketika saya studi dari seorang hamba Tuhan yang terkenal dari Inggris, namanya Dietrich Bonhoeffer. Mengatakan demikian saudara, anugerah murahan adalah mengkhotbahkan pengampunan tanpa menuntut pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengampunan dosa. Hari-hari ada banyak orang mengajar saudara anugerah, pengampunan, tapi tidak mengingatkan saudara. Untuk apa? Bertobat. Tidak mengingatkan saudara. Untuk apa? Kembali dari jalanmu yang jahat dan ikut Tuhan. Saya 100% berdiri ada di tempat ini karena anugerah. Tapi anugerah dari Allah juga menuntut saudara untuk apa? Bertobat. Kalau saudara, rumah tangga saudara pernah mengalami guncangan dan saudara datang sama Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, tapi apa? Bertobat. Jangan kembali lagi seperti dulu.
Kalau dulu saudara pernah melakukan sebuah dosa dan Tuhan ampuni dan Tuhan tutupi, nggak ada yang tahu, jangan kembali lagi. Bertobat. Sederhana, bertobat. Karena kalau saudara cuma minta pengampunan dan saudara tidak bertobat, saya beri nama itu anugerah murahan. Karena anugerah dari Allah menuntut kita bertobat. Karena anugerah dari Allah menuntut kita apa? Berubah. Karena anugerah dari Allah. Hari-hari ini ada banyak pengajaran yang membuat kita para pendeta deg-degan gitu. Pengajaran yang mengajarkan seakan-akan kayaknya ikut Tuhan tuh kayaknya murahan gitu. Mau jungkir balik kayak mau apa kayak. Yang penting selamat-selamat aja gitu. Saya baca sekali lagi, anugerah murahan adalah mengkhotbahkan pengampunan tanpa menuntut pertobatan. Saya orang yang diampuni Tuhan begitu banyak. Tapi saya sadar Tuhan gak mau saya di situ terus. Tuhan mau saya terus maju. Agar apa? Agar anugerah Tuhan makin nyata dalam pelayanan saya. Agar apa? Agar anugerah Allah makin nyata dalam hidup saudara. Ketika orang lihat saudara, sungguh anugerah Allah mengubahkan hidup dia. Anugerahnya memampukan dia menjadi pribadi yang baru dan senantiasa sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita lihat yang kedua, mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap. Yang kedua, kita lihat kenapa kita perlu mengasihi Tuhan. Yang pertama, karena nilai hidup kita terletak pada Dia. Nilai hidup kita bukan terletak kepada apa yang kita punya, tapi kepada siapa yang memiliki kita. Yang kedua, mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap. Yang kedua, karena pengharapan kita terletak pada Dia. Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan? Karena pengharapan kita terletak kepada Dia. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayatnya yang ke-17, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hanya kepada Tuhan. Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap. Karena pengharapan kita terletak kepada Dia. Saya selalu bilang dalam pelayanan saya, kalau suatu hari nanti saudara ada Presiden Republik Indonesia, kebetulan orang Kristen, dan kebetulan marganya Simanjuntak juga gitu. Misalnya Alex Simanjuntak jadi presiden, walaupun gak mungkin gitu ya saudara ya. Ada orang Kristen kebetulan jadi Presiden Indonesia, gak tambah harapan saya. Kalau suatu hari nanti ada abang saya diangkat Tuhan, jadi orang paling kaya raya misalnya di Balige atau si borong-borong gitu, gak tambah harapan saya. Karena harapan saya bukan kepada mereka, harapan saya kepada Tuhan. Ada banyak orang menaruh harapannya di luar dari Tuhan. Berakibat apa? Kecewa. Ada banyak orang menaruh harapannya di luar dari Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Dipermalukan. Ada banyak orang menaruh harapannya kepada depositonya, menaruh harapannya kepada kesehatannya, menaruh harapannya kepada apa? Kepada pengetahuannya. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Selalu saya mau bilang adalah hal yang paling bodoh kalau kita tahu manusia mengecewakan dan kita masih mengharapkan manusia. Kalau kita tahu manusia bisa buat salah dan kita masih menaruh harapan sama manusia, ada hal yang bodoh. Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita? Karena kita tahu pengharapan kita hanya datang sama Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan pengharapan umatnya. Katakan amin. Hanya Tuhan yang dapat menjamin pengharapan saudara kepada Dia akan berbuah sukacita. Makanya jangan pernah menaruh harapan saudara kepada yang namanya manusia. Ada banyak orang menaruh harapannya kepada yang namanya manusia. Menaruh harapannya kepada kakaknya yang kaya. Menaruh harapan, nanti ada temannya orang, nanti kalau ada apa-apa, kamu ada masalah, kamu ngomong ya sama saya ya. Kamu ngomong sama saya. Wah, ketika ada masalah dia cari itu orang kaya. Udah susah payah dibilang dia ngomong.
udah ngomong nggak ditolong. Lu kok nggak ditolong? Kan saya cuma bilang kamu ngomong sama saya. Saya nggak janji bakal tolong. Ada banyak orang hari-hari ini menaruh pengharapannya di luar dari Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Saya selalu bilang sama saudara, kita buka firman Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi. Amsal 10. Ayatnya yang ke-28. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi apa saudara? Sia-sia. Sia-sia. Ketika saudara orang benarnya Tuhan, ketika saudara menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang, ya Pak Pendeta, bagaimana pendapat Pak Pendeta? Banyak orang yang hari-hari ini murtad dari iman. Banyak orang hari-hari ini kecewa, ada orang bersaksi tiba-tiba begini segala macam. Ada salah seorang jemaat telepon saya dan bilang, Pak Pendeta, saya kecewa, disebut sebuah toko. Begini-begini, aduh saya padahal kagum banget sama dia. Tapi saya kecewa sama dia, saya kira dia bisa mengangkat nama Kristen. Saya bilang bagus. Lu kok bagus? Saya bilang, lu kenapa bagus? Saya bilang kita ini manusia, harus sering-sering dikecewain sama yang namanya manusia. Biar apa? Biar kita tahu satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan cuma Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita ini manusia harus sering-sering dikecewain sama manusia. Agar apa? Kita sadar. Kita tidak lagi menaruh pengharapan kita kepada manusia. Alkitab mengatakan saudara, kalau menaruh pengharapan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan apa tuh? Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Di masa-masa di akhir zaman ini orang cari selamat sendiri, Pak. Orang cari aman sendiri. Orang fokus sama dirinya sendiri. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Nomor satu kan Tuhan. Maka engkau gak akan menjadi yang paling terbelakang. Nomor satu kan Tuhan. Maka engkau akan melihat kasih anugerah kekuatan Tuhan akan menyertai saudara. Dikit lagi kita akan mulai ibadah. Gembala sidang kemarin sudah mengumumkan tanggal 5 Juli Tiberias akan kembali ibadah fisik, ibadah offline, saudara. Live streaming tetap ada. Tapi selalu saya mau bilang sama saudara, ketika ikut ibadah online, ibadah fisik, saudara, datang dengan hati apa? Berharap sama Tuhan. Datang untuk cari siapa? Cari Tuhan. Datang untuk siapa? Nyembah Tuhan. Alasan saudara ke gereja karena siapa? Karena Tuhan. Alasan saudara datang ke gereja bukan cari hamba Tuhan. Cari Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Cintai Tuhan saudara. Saya juga mohon dalam kesempatan ini untuk saudara mengikuti semua protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh WHO. Ada jarak-jarak yang telah dipersiapkan. Kapasitas gereja menjadi 30%. Saudara, anak-anak sekolah minggu untuk tidak lagi saat ini sementara untuk tidak dulu beribadah. Saudara, tetap ada ibadah sekolah minggu di YouTube channel Beloved Kids. Saudara, orang-orang tua usia yang sudah cukup lanjut, saudara, disarankan untuk ibadah live streaming dulu. Bukan kita mendiskriminatifkan, bukan kita nggak sayang, bukan, justru kita sayang. Biar saudara ibadah dulu di rumah. Nanti kalau udah mulai melandai, sudah mulai kembali normal, udah kembali tepat, enak, silakan untuk kembali beribadah. Amin saudara. Nanti ketika ada pengumuman dari gereja lebih lanjut, dari gembala lebih lanjut lagi, saya mohon ikuti peraturan dengan baik. Ketika saudara menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan, saudara mau ibadah online kek, mau ibadah di rumah kek, mau ibadah fisik kek, kalau pengharapanmu teruju kepada Tuhan, Tuhan gak kekurangan cara untuk berkati kita. Katakan amin. Tuhan gak kekurangan cara untuk buka jalan buat kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu menaruh? Imam musik boleh maju ke depan. Mengapa kita perlu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Yang pertama, karena nilai diri kita terletak pada Dia. Yang kedua, mengapa kita perlu menaruh pengharapan kita? Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap. Karena pengharapan kita ada pada Dia. Ada banyak orang yang menaruh pengharapannya kepada perkara-perkara dunia. Kalau ditanya, aduh, saya keluar dulu ya. Kenapa? Aduh, habisnya kalau nggak ngerokok kayaknya gimana gitu. Bodoh banget menaruh pengharapannya sama rokok gitu.
Aduh saya kalau nggak ngerokok kayaknya mulut tuh pahit. Aduh saya kalau nggak begini kayaknya pahit. Pengharapan saudara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ada banyak orang lebih takut sama manusia, tapi sama Tuhan gak takut. Ada banyak orang lebih takut sama pimpinan, tapi sama Tuhan gak takut. Kalau pimpinan panggil rapat, wah gak pernah terlambat. Meeting jam 7 pagi, jam setengah 7 udah di kantor. Tapi giliran ke gereja, jam 8, ibadah, setengah 10 baru nyampe. Itu pun ngapain? Doa berkat. Saya selalu bilang sama saudara, kan nanti mulai ibadah lagi nih. Janganlah sembarangan lagi sama ibadah. Cara kita melayani Tuhan, cara kita nyembah Tuhan, nunjukin Tuhan itu siapa buat kita. Saya hari-hari ini mulai olahraga lagi pelan-pelan, mulai baca lagi, belajar lebih lagi. Karena saya sadar kemarin 3-4 bulan gak bisa ketemu jemaat. Saya sadar banget gitu, betapa mahalnya melayani, betapa luar biasanya panggilan pelayan. Dahsyat itu panggilan, dahsyat. Itu sudah dahsyat banget. Jadi ketika nanti dapat kesempatan melayani, saya janji sama Tuhan, saya nggak main-main sama pelayan. Bukan berarti main-main. Ada jemaat yang bilang, Pak, nanti kalau udah gereja lagi, saya janji Pak, saya nggak akan telat lagi ke gereja. Saya janji Pak, saya nggak akan main-main sama rumah Tuhan. Ayo. Ketika nanti ibadah buka lagi, datang dengan takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan lebih lagi. Cintai Tuhan lebih lagi. Sayangi Tuhan lebih lagi. Tunjukkan melalui perbuatan bahwa engkau mengasihi Dia. Tunjukkan, bukan hanya melalui penyembahan. Saya selalu bilang, pertobatan menangis bukan tanda orang bertobat. Banyak orang nonton drama Korea nangis juga. Nonton drama Bollywood nangis juga. Bertobat belum tentu. Orang yang bertobat sungguh-sungguh itu apa sih tandanya? Kalau tadinya ngaco, sekarang gak ngaco. Kalau tadinya gak jujur, gak setia, sekarang jujur dan setia. Jangan sembarangan sama anugerah Tuhan. Karena Tuhan ampuni. Bisa sembarangan gitu. Ini akhir zaman. Ya kalau saudara gak terima sama khotbah saya, mohon maaf, tapi silakan tersinggung. Lebih baik saudara tersinggung tapi saya pulang gak punya hutang. Lebih baik saudara marah sama khotbah saya tapi saya pulang gak ada utang hati saya. Apa yang Tuhan taruh di hati udah saya sampaikan. Ada banyak orang hari-hari ini saudara, pandemi bukan mengubah mereka menjadi lebih baik, tapi pandemi mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih buruk. Ada banyak rumah tangga pandemi bukannya membuat mereka, saya selalu bilang, rumah tangga ada berkat aja berantem bodoh. Rumah tangga ada berkat aja ribut bodoh. Apalagi udah gak ada uang, udah susah, udah suami gak ada pekerjaan, udah keadaan lagi berat, berantem itu bodohnya kebangetan gitu. Rumah tangga diberkati aja berantem bagi saya, maaf ya, bodoh. Karena engkau sedang digembalakan oleh iblis. Setanlah yang menggembalakan engkau ketika rumah tanggamu berantem gitu. Apalagi lagi keadaan pandemi. Suami berantem sama istri, suami curang sama istri, istri curang sama suami, dan sebagainya. Kalau saudara tersinggung, saya minta maaf. Lebih baik saudara tersinggung sama saya, tapi saya turun dari mimbar, saya gak ada utang. Hari-hari ini saya suka meratap dalam diri saya, apa kadang-kadang khotbah saya gak cukup keras ya. Karena ada banyak jemaat yang suka curhat sama saya, Pak, suami saya, Pak, saya lihat HP-nya, Pak, mesra-mesraan, Pak, sama perempuan lain. Giliran saya tegur, galakan dia. Loh, kan gitu kan? Yang salah siapa, yang galakan siapa? Ada juga istri-istri, suami-suami, Pak, istri saya, Pak, seharian, Pak, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya nonton Crash Landing on You, K2, Hi Bye Mama, Hi Bye Papa, Hi Bye You, dan semuanya itu. Sampai suami keluarga gak diurus. Pandemi ini harusnya menjadikan kita pribadi lebih baik. Saya suka bilang sama istri, kalau kita suka lagi ada beda pendapat, saya bilang sama istri saya, sayang,
kita berantem. Kita bodoh. Kenapa bodoh dia bilang? Loh, yang rugi kita. Ada banyak orang rumah tangga kalau tidur, suami menghadap ke timur, istri menghadap ke barat. Anak di tengah-tengah menyanyi sejauh timur dari barat. Berantem, ribut. Angka perceraian karena pandemi meningkat. Karena kenapa? Suami stres, istri juga stres. Di rumah aja nggak digaji, uang mulai kurang, anak-anak minta makan, kan ribut, jadinya ribut gitu. Tapi kalau engkau menuruti itu semua, engkau sedang digembalakan sama setan. Engkau sedang digembalakan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya jujur sama saudara. Ada masanya saya sama istri karena bosan di rumah aja, kita tiba-tiba kok jadi ngegas gitu. Kok ngegas kok sama istri gue? Istri kok ngegas? Tiba-tiba bilang, sayang, ini repot nih kalau dibiarin nih. Gitu. Kita ngobrol baik-baik. Ya kan di rumah doang. Stres. Ya kan saudara, apalagi kalau rumahnya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, sampai-sampai selojor saja sangat sulit sekali. Kemana-mana pandangannya lo lagi. Karena mau toilet dia, mana dia, semua dia. Saya selalu bilang, Pak, udah susah kok berantem, Pak. Bu, hidup udah susah kok berantem. Anak-anak muda, udah akhir zaman ini. Beneran. Saya nggak buat-buat. Udah akhir zaman. Bahkan mungkin udah penghujung akhir zaman. Mau berapa lama lagi begitu-gitu doang gitu. Mau berapa lama lagi gitu main-main. Asik, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Klub dibuka, engkau datang lagi. Dulu belum dibuka, engkau bilang, Tuhan, aku janji nggak menginjak lagi. Dapat kabar dibuka nih, langsung masuk. Nggak mikirin hati Tuhan dilukai sama perbuatan. Nggak mikirin. Kemarin Bapak Riaji ngajar dengan dahsyat. Orang yang kalau dewasa rohani pasti cari Bapak Riaji. Karena buat Bapak Riaji kan bagi orang-orang yang bayi rohani nggak enakin gitu. Buat Bapak Riaji kan bagi orang-orang yang masih terikat sama dunia kan males gitu dengernya. Ya kan, jina neraka, ada orang ketiga neraka, jangan dusta, jangan tipu. Kalau orang-orang masih bayi rohani dengar khotbah Bapak Riaji, cari yang lain deh. Tapi kalau orang cinta Tuhan, semakin ditegur, semakin dia, iya Tuhan, aku ini hambamu, jadilah kepadaku sesuai yang kau mau. Saya tutup dengan terakhir, mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Maafkan saya tidak menghakimi saudara. Hati saya buat jemaat. Tapi saya cuman gak mau berhutang sama jemaat. Saya teringat dengan pesan gembala, pesan mama saya. Jadi pendeta gak gampang nak, kata mama saya. Kenapa gak gampang? Karena jadi pendeta kamu harus menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kadang-kadang isi hatinya Tuhan disampaikan, kita aja yang nyampein kayaknya takut gitu. Karena takut orang tersinggung. Tapi lagi-lagi mohon maaf, lebih baik saudara tersinggung pulang dan bertobat. Daripada saya cuma khotbahin yang enak-enak. Saya selalu bilang, lebih baik kita bukan orang kaya tapi punya Yesus. Mati masuk surga. Daripada orang kaya tapi gak cinta Yesus, saya jamin mati neraka. Lebih baik saudara badanmu gak keren-keren banget, gak sehat-sehat banget. Lebih baik kau bukan orang terkenal. Karena goal ikut Yesus bukan jadi kaya. Gak pernah ada, gak ada Alkitab yang bilang ikut Yesus goalnya jadi kaya. Ikut Yesus goalnya jadi apa? Serupa, segambar seperti dia. Itu goalnya. Lebih baik saudara orang, maaf ya, bukan orang kaya tapi cinta Yesus. Mati masuk surga. Lebih baik saudara, maaf ya, engkau punya penyakit tapi engkau cinta Yesus, mati masuk surga. Daripada engkau sehat-sehat aja tapi gak cinta Yesus, mati masuk neraka. Keras banget bagi Dion, ya mau gimana lagi. Lebih baik bagi dunia gak sukses tapi cinta Yesus,
mati masuk surga. Daripada sukses di pemandangan dunia, punya mobil, punya rumah, punya apa, tapi nggak cinta Yesus, mati masuk neraka. Nggak percaya? Coba aja nanti malam mati neraka pasti. Kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Saya banyak dapat WA dari jemaat. Yang lucu, ada beberapa jemaat yang udah saya konseling berkali-kali, tapi nggak bertumbuh gitu. Ributnya itu terus gitu. Itu terus. Sampai saya kadang-kadang males gitu. Sampai saya bilang, mau berapa lama lagi sih? Saya pendeta udah layani, tapi kok berdua kok nggak damai-damai sih? Damai sebentar, ribut lagi. Damai sebentar, berantem lagi. Oh, sampai kapan begitu? Saya selalu bilang, rumah tangga punya uang aja berantem, bodoh. Apalagi nggak punya uang berantem. Itu bodohnya minta ampun. Kalau punya uang kan berantem masih enak. Enak kenapa? Sudah bisa pergi ke luar negeri, bisa kemana? Lah nggak punya uang berantem, mau pergi kemana? Nengok lo lagi. Iya kan? Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap? Karena yang pertama, nilai kita terletak kepada Dia. Bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang memiliki kita. Dengar itu baik. Yang memiliki engkau yang punya kerajaan surga Alfa dan Omega. Yang kedua, mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap? Yang kedua, karena apa? Pengharapan kita terletak kepada Dia. Pengharapan saya nggak akan bertambah banyak kalau ada abang saya jadi orang kaya. Pengharapan saya nggak akan bertambah banyak kalau ada jemaat kaya datengin saya, nggak bertambah pengharapan saya. Pengharapan saya nggak berkurang kalau ada juga jemaat yang nggak berkurang. Karena pengharapan saya sekali-kali tidak sama yang namanya manusia. Nggak. Saya tahu, saya pernah menaruh pengharapan sama manusia, kecewa. Pengharapan saya tidak akan bertambah tinggi. Kalau ada orang yang saya layani tiba-tiba jadi orang top, tidak akan bertambah. Karena pengharapan saya bukan kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi? Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Yesus bukan kaleng-kaleng, Pak. Kalau yang lain cuma bilang mengasihi, Yesus membuktikan dengan apa? Perbuatannya. Dengan apa? Mati di kayu salib. Jadi kalau ada orang bilang mengasihi Yesus tapi tidak melakukan perbuatan Yesus, saya beri nama munafik itu orang. Kalau ada orang bilang mengasihi Yesus tapi perbuatannya jauh dari kata firman Tuhan, saya beri nama pembohong itu orang. Hari-hari banyak orang pembohong di gereja. Mau tahu orangnya? Ya. Yang lagi nonton. Jangan marah, senyum dong. Kalau mengasihi Kristus, buahnya pasti kelihatan. Gideon biasanya khotbahnya gak sekeras ini, kok keras banget. Lebih baik saudara marah sama saya, tapi saya gak berhutang sama Tuhan. Saya pun sama istri, tiap malam kalau doa berlutut, saya gak tambah-tambahin, gak kurang. Kalau saya dusta Tuhan hukum, ini mimbar yang kudus. Sama istri saya suka bilang, sayang, ayo kita terus jaga nih. Kasih mula-mula ketika diberkati sama gembala sidang, kita jaga. Ayo, justru melalui pandemi ini kita makin erat lagi, kita makin cinta lagi. Karena gini, orang yang mengasihi Kristus, kita ayat yang ke-40, tolong tampilkan ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Kasihilah sesama manusia. Tolong kasihkan ayat yang ke-40 tadi. Matius 22 ayat yang ke-40. 22 ayatnya yang ke-39 berarti. Matius 22 ayat ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti apa? Jadi gini, Tuhan tuh ketika saudara berhasil mengasihi Tuhan, maka saudara otomatis akan mengasihi dirimu. Ketika engkau mengasihi, tampilkan ayat yang ke-39.
Kasihilah sesamamu manusia seperti apa saudara? Dirimu sendiri. Jadi lebih mana dulu? Kasih orang lain apa diri kita sendiri? Mana lebih dulu? Yang lebih benar kasih diri kita sendiri. Karena caramu mengasihi dirimu akan terrefleksi dengan caramu mengasihi orang lain. Kalau ada suami pukul istrinya, berarti dia bukan gagal mengasihi istrinya. Dia gagal mengasihi dirinya sendiri. Kalau ada istri tidak mengasihi suaminya, bukan dia tidak mengasihi suaminya, dia gagal mengasihi dirinya sendiri. Karena kasihilah dirimu, kasih sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Caramu memperlakukan tetanggamu menunjukkan caramu mengasihi dirimu. Caramu mengasihi anakmu menunjukkan caramu mengasihi dirimu sendiri. Caramu mengasihi jemaat, caramu mengasihi orang di sekitar saudara menunjukkan caramu mengasihi dirimu sendiri. Kalau ada suami pukul istri, bukan dia gagal mengasihi istrinya, tapi dia gagal mengasihi dirinya sendiri. Kalau ada anak jatuh ke dalam yang namanya blue film, bukan filmnya blue semua, bukan. Jatuh ke narkoba, bukan dia gagal mengikuti apa yang Tuhan, tapi dia gagal mengasihi dirinya sendiri. Orang kalau mengasihi dirinya sendiri dengan kasih Tuhan, gak usah disuruh bertobat, dia gak akan. Suami istri kalau mengasihi dirinya dengan kasih Tuhan, gak usah dipaksa untuk setia. Ketika ada godaan datang, dia akan bilang, aku mengasihi diriku, makanya aku tidak akan merendahkan diriku dengan melakukan perbuatan itu. Sederhana. Makanya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap, ketika kasih itu mengalir, kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi diri kita. Ketika kita mengasihi diri kita, kita menerima semua kelemahan, kekurangan kita. Kita bawa kepada kaki Kristus. Tuhan bukan hanya ingin menerima yang baik dari kita. Tuhan bukan hanya ingin mendengar prestasi kita doang kok. Tuhan bukan cuma pengen dengar kebaikan kita doang kok. Tuhan juga mau dengar kok kegagalanmu. Tuhan juga mau tahu kok dosamu. Datang sama dia bukan hanya cerita Tuhan aku begini, tapi bilang Tuhan aku baru melakukan ini dan aku bertobat. Tuhan juga mau dengar kok kegagalanmu. Datang sama Tuhan, bereskan, ambil kekuatan itu, kau dapat mengasihi sesama manusia. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Tutup mata saudara, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan saudara. Datang sama Tuhan. Sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan,
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi dengan imanmu, aku mengasihi, aku mengasihi. Jadikan lagu ini bukan sekedar lagu tapi doa. Jadikan lagu ini sebagai komitmen saudara. Katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan. Sama-sama sambil bangkit berdiri katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Lebih sungguh lagi pada malam hari ini, biar Tuhan dengar hati saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang, kami pegang, kami pegang, dan kami mau lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sambil kedua angkat kedua tangan saudara, kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita
Tetap angkat kedua tangan saudara biar musik alun dengan lembut. Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya ngomong ini sama saudara. Saya mengasihi saudara. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi saudara, bahkan tidak bermaksud untuk menyinggung saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, kalau engkau berkata engkau mengasihi Kristus, tapi perbuatanmu jauh dari mengasihi Kristus, saya beri nama saudara pembohong. Kalau saudara berkata mengasihi Kristus, tapi engkau memukul istrimu, engkau tidak setia dengan rumah tanggamu, saya beri nama saudara pembohong. Kalau saudara berkata mengasihi Kristus, tapi engkau melayani Tuhan dengan tidak segenap hatimu, dalam ketidakkudusan, dalam kenajisan, saya beri nama saudara sedang mempermainkan Tuhan. Ampuni saya, maafkan saya tidak bisa memperingan lagi perkataan ini. Saya nggak bisa lagi melembutkan perkataan ini. Sebagai hamba Tuhan, ini akhir zaman. Ini bukan waktunya main-main lagi. Ayo Pak, kembali kepada kasih mula-mula. Ayo Bu, kembali kepada kasih mula-mula. Segenap anak muda yang mendengar acara ini, sebagai hamba Tuhan, ayo kembali kepada kasih mula-mula. Justru melalui pandemi ini biar kita makin baik. Justru melalui pandemi ini biar kita makin benar. Justru melalui pandemi ini biar kita makin benar di hadapan Allah. Kalau ada dosa, bereskan sama Tuhan. Jangan berkubang dalam dosa. Jangan tahun berganti tahun tapi kita tetap menjadi pribadi yang berubah sama seperti itu. Saya banyak dengar kabar banyak rumah tangga yang sedang diobrak-abrik oleh iblis. Saya banyak dengar kabar banyak para pelayan Tuhan yang sedang dihancurkan oleh iblis. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya gak mau berhutang sama saudara. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dosa kiri kanan saudara dengar hanya engkau dengan Kristus. Doa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku mau mengasihimu dengan segenap hatiku. Aku mau mengasihimu dengan segenap jiwaku. Aku mau mengasihimu dengan segenap akal budiku. Sekiranya Tuhan temukan ada yang tidak benar, ada yang tidak layak, ada yang tidak berkenan di hadapan Allah, Kau tahu siapa aku. Aku dapat berbohong kepada suamiku, aku dapat berbohong kepada istriku, aku dapat berbohong kepada orang tuaku. Tapi sekali-kali aku gak dapat berbohong kepada Engkau. Dalam kehidupanku Tuhan dapat melihat semua apa yang kulakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari matamu yang kudus. Tidak ada yang tersembunyi dari pendengaranmu. Semua telanjang di hadapanmu Tuhan. Saya berikan saudara beberapa saat untuk bereskan sama Saya beri saudara beberapa saat untuk bangun komitmen yang baru. Kalau engkau seorang suami, bilang sama Tuhan, terima kasih untuk 3-4 bulan pandemi yang telah kami lewati. Berikan aku roh, imam yang kudus, imam yang setia mengantar istri dan anak-anak masuk pintu surga. Kalau engkau seorang istri, bilang sama Tuhan, aku dengar firman-Mu dan aku percaya. Caraku mengasihi suami adalah caraku mengasihi Tuhan. Kalau aku berkata aku mengasihi Tuhan, tapi aku tidak menghormati suamiku, sesungguhnya aku tidak melakukan firman Tuhan. Dengar bilang, Tuhan, jadikan aku penopang, pendoa syafaat, penolong bagi suami dan anak-anak. Kalau kau seorang anak muda, bilang sama Tuhan, aku dengar firman Tuhan malam ini, dan aku mau bertobat. Kalau ada kelemahan, bereskan. Kalau ada dosa, bereskan. Saya mengasihi saudara, hati saya terbakar. Karena saya rindu saudara tidak berjalan menuju kepada kebinasaan, tapi saudara berjalan menuju kepada keselamatan. Hamba berdoa kepada siapapun mereka yang mendengar, bukan kebetulan, siapapun mereka yang menonton tidak kebetulan. Bahkan setiap kami yang ada di mimbar ini, proses ini bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada kami yang berdiri di mimbar, proses yang sama bahkan lebih daripada itu mengalir atas setiap kami. Tuhan tahu siapa kami, Tuhan mengenal siapa kami yang berdiri di mimbar melayani. Tuhan tahu kejahatan hati kami. Kalau ada di antara kami yang masih belum benar-benar sungguh-sungguh bertobat, Tuhan proses kami. Tuhan ajar kami. Kalau kami gak bisa Dia ajar, Tuhan hajar kami. Tuhan izinkan kami masuk dalam pemurnian-Mu, izinkan kami masuk dalam proses-Mu. Karena lebih baik kami diproses kepada Tuhan, lebih baik kami jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Karena kami tahu gereja-Mu gereja yang kudus. Karena kami tahu gereja-Mu gereja yang benar di akhir zaman. Bagaimana mungkin kami mengajar jemaat untuk hidup dalam pertobatan, tapi kami yang melayani tidak sungguh-sungguh bertobat. Adakah kami membohongi Tuhan? Adakah kami menipu Tuhan? Adakah kami sedang bersandiwara di hadapan Allah? Ketika kami berkata kekudusan tapi kami tidak hidup dalam kekudusan. Biar anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Biar anugerah-Mu memampukan kami hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Kalau ini doa saudara,
Sama-sama kita angkat lagu ini dari awal. Aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, Engkau tahu, Engkau tahu, Engkau tahu, Engkau tahu hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama dengan bangga kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, Engkau tahu Tuhan, hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh lagi kami renungkan firman-Mu Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini kerinduan dari hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hidup kami seturut dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih firman pada malam hari ini Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, mengajar setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang pimpin setiap hidup kami, agar semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hari hidup kami berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak, kami percaya bersama keluarga dia pakai Tuhan semakin luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Nah pada malam hari ini sebelum kami terima yang terbaik tubuh dan darah-Mu, kami berikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan siapapun yang beri, setiap kami anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan, di dalam setiap keadaan, kami percaya kami dipelihara Tuhan sempurna, tidak kekurangan, tapi berkat kasih karunia Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang diberkati firman Tuhan, yang siap berikan persembahan, bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan.